Innal hamdalillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah hadirin sekalian atas segala nikmat, kebaikan, rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini hadirin sekalian. Nikmat yang banyak yang kalau dihitung la tuhsuha, tak akan mampu untuk terhitung. Dan jangankan untuk dihitung, untuk diingat semuanya tak akan mampu. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai kepada hari ini. Maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah, di antaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah awal pertama seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka dia hiasi lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara nikmat-nikmat yang banyak, yang besar, yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita ingat semuanya itu, maka di antara nikmat yang terbesar itu adalah Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita, mengutus kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat paling besar hadirin sekalian. Ini bukan sembarang nabi. Di antara semua nabi-nabi, Allah Ta'ala telah menjadikan kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad, yakni khatmul anbiya, penutup para nabi, pemimpin para nabi. Nabi yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka ini nikmat yang besar. Bahkan hadirin sekalian, di dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Musa, Nabi Ibrahim pernah meminta untuk dijadikan nabi akhir. Tetapi Allah Ta'ala menolaknya. Karena kata Allah, nabi yang terakhir itu sudah ada, sudah Allah persiapkan. Bahkan mereka meminta untuk menjadi umat-umatnya Nabi yang terakhir. Tetapi kata Allah, umat-umat Nabi terakhir juga sudah ada. Maka hadirin sekalian, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dijadikan kita sebagai umatnya Rasulullah, penutup para anbiya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, patut dan wajib bagi seorang mukmin berbahagia ketika mereka menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia hadirin sekalian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan-bulan yang kita kenal dengan bulan Maulid. Bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk bahagia seorang mukmin, ada di antara mereka yang mengadakan acara mengumpulkan manusia di masjid, kemudian membahas sirah nabawiyah. Diundanglah seorang ustaz, seorang ulama
seorang kiai untuk menceritakan tentang susah payah perjuangan Nabi di masjid tersebut. Ini sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk syukur bahagia kerana kita telah menjadi umatnya Nabi SAW. Maka ini hadirin sekalian bukanlah sesuatu yang tercela, tidak. Sesuatu di mana kita mengingat junjungan kita, mengingat Nabi yang mulia, di mana kita bisa mengenalnya lebih dekat, mengetahui bagaimana dia telah berkorban, berjuang, bersusah payah, bermujahadah agar hari ini kita memeluk Islam. Maka ini bukanlah sesuatu yang tercela, jemaah dimuliakan Allah Ta'ala. Akan tetapi jemaah yang perlu kita ingat juga bahwasanya sebagai bentuk kebahagiaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup hanya kita ingat beliau ni selama setahun sekali. Kalau kita hanya membahas, mengkaji tentang perjalanan hidupnya, mengenalnya di hari dia dilahirkan, maka ini tak cukup jemaah. Berapa panjang hidup Nabi? 63 tahun. Tetapi kita bahas hanya setahun sekali jemaah, maka ini tak cukup. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai bentuk bahagianya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus siapkan 3 hal. Sekurang-kurangnya 3 hal ini harus kita siapkan dalam hidup kita sebagai bentuk kalau kita bahagia dan bersyukur menjadi umatnya Nabi. Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak solawat kepadanya. Dan ini bisa dilakukan setiap hari, tidak perlu setahun sekali. Ini bisa kita lakukan tiap hari jemaah. Bersolawat kepada Nabi. Pagi bersolawat, siang bersolawat, malam bersolawat. Bahkan bersolawat ini bukan hanya suatu perintah yang biasa, tetapi dia adalah perintah langsung dari Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan solawatmu untuknya dan berikan kepadanya salam penghormatan. Maka hadirin sekalian, solawat ini perintah Allah. Dan ini orang-orang yang senantiasa bersolawat, memperbanyak solawatnya kepada Nabi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh betul-betul mencintai Nabi. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berbahagia telah menjadi umatnya Nabi SAW. Maka mulai hari ini kita nak belajar hadirin sekalian. Kita nak belajar memperbanyak solawat kita. Mulai hari ini. Sampai kapan? Hatta ainal yakin. Sampai datang kepada kita kematian. Ini yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti bahagia kita menjadi umatnya Nabi SAW. Yang kedua, setelah kita bersolawat kepadanya, memperbanyak solawat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kedua yang harus kita siapkan, yang harus kita jadikan ada dalam kehidupan kita hari ini adalah kita juga nak belajar untuk memperbanyak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Di mana di dalam satu riwayat dikatakan, Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang berusaha menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka itulah bukti kalau dia cinta kepadaku. Orang yang hidupkan sunnah Nabi dikatakan oleh Nabi adalah orang yang telah membuktikan cintanya. Dan barang siapa yang telah cinta kepadaku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka kelak di surga dia akan bersama-sama aku. Dia akan duduk bersama-sama aku di dalam surga. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bukankah kita rindu untuk berjumpa Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi, tak tahu wajah beliau, tak tahu suara beliau. Kita beriman kepada beliau, maka kita rindu nak jumpa dengan beliau. Salah satu caranya adalah kita perbanyak hidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai dari sunnah-sunnah yang kecil. Kita mulai dari masuk masjid dengan kaki kanan dengan doa yang diajarkan Nabi. Keluar masjid pun sama. Kita masuk ke kamar mandi pun sama. Kita keluar rumah pun sama. Kita belajar dari sunnah-sunnah yang kecil ini hadirin. Kalau kita bisa istiqamah, lalu kita tambah dengan sunnah yang baru sedikit demi sedikit, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul berusaha menghidupkan sunnah ini.
Sehingga kita betul-betul diakui oleh Nabi telah membuktikan kalau kita cinta kepadanya. Maka hadirin sekalian, inilah yang kita perlu pelajari yang kedua. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Setelah kita banyak solawat, banyak hidupkan sunnah, maka yang ketiga yang perlu kita buktikan kepada Nabi kalau kita bahagia menjadi umatnya adalah kita belajar tentang sirah Nabi. Kita perlu kenal siapa nih Nabi kita nih, Muhammad nih siapa. Bagaimana mungkin kita katakan saya cinta kepada Rasulullah Muhammad, tapi kita tak tahu siapa bapaknya, tak tahu siapa ibunya, kita tak tahu bagaimana dia telah berkorban, berjuang, bersusah payah, darah, harta. Bahkan beliau tak segan-segan untuk mengorbankan apa yang dia miliki, bahkan nyawanya, untuk menjadikan kita seorang mukmin. Dia berdakwah, hadirin sekalian. Kita perlu kenal ini, kita perlu pelajari. Maka kita perlu belajar tentang sirah Nabi ini, hadirin sekalian. Kita perlu kenal siapa orang yang telah berjasa, yang telah menjadikan kita beriman kepada Allah, yang karena dakwahnya hari ini kita sembah kepada Allah. Kalau bukan karena dakwahnya, bisa jadi hari ini kita bertuhankan batu, bertuhankan pohon, bertuhankan berhala, atau apapun benda-benda alam selain Allah. Tetapi disebabkan hidayah dari Allah dan disebabkan juga oleh perjuangan dan pengorbanan Nabi SAW, hari ini kita sembah kepada Allah, hadirin. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini bulan yang mulia, bulan di mana karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan diutusnya utusannya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Maka mulai sejak hari ini, kalau hari ini kita belum banyak solawat, mari kita banyakkan, hadirin. Kalau hari ini kita belum banyak menghidupkan sunnahnya, belajar satu kita hidupkan sunnahnya. Dan kalau hari ini kita belum kenal siapa beliau, bagaimana beliau berjuang, berkorban, mari kita pelajari, mari kita kaji, kita baca sejarahnya, sehingga tumbuh di hati kita cinta kepada Nabi SAW. Maka hadirin sekalian, di bulan Maulid yang mulia ini, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang membuktikan cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.